Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Rina. Aku tak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah total hanya dalam satu malam. Sebelum malam itu, aku adalah seorang istri yang percaya bahwa rumah tanggaku baik-baik saja. Aku mencintai suamiku, Andri, sepenuh hati. Kami sudah menikah hampir 7 tahun, dan selama itu aku selalu merasa kami saling menjaga dan saling memahami. Tapi ternyata, ada hal yang lebih gelap dari sekadar perasaan nyaman. Hari itu aku pulang dari perjalanan dinas luar kota. Mobil yang kukendarai tergelincir saat hujan turun deras di jalan tol. Aku tak bisa mengingat bagaimana tepatnya kejadian itu. Hanya dentuman keras, putaran tajam, dan tubuhku yang menghantam dashboard. Setelah itu, gelap. Aku terbangun di rumah sakit 2 hari kemudian. Kepalaku terasa nyeri luar biasa dan penglihatanku kabur. Saat membuka mata, dunia di hadapanku tampak buram. Tapi aku masih bisa mendengar suara tangis ibuku, dan suara Andri yang panik di samping tempat tidurku. "Dok, istri saya, dia nggak bisa lihat? Kenapa dia nggak bisa lihat?" Suara Andri terdengar putus asa. Dokter menjelaskan bahwa ada pembengkakan di saraf mataku akibat benturan keras. Tapi yang mengejutkan, ia juga bilang kemungkinan besar penglihatanku akan kembali dalam beberapa hari. Tidak ada kerusakan permanen. Aku hanya perlu istirahat dan tidak stres. Tapi saat itu, entah kenapa, aku memilih diam. Aku tak bilang bahwa aku bisa melihat sedikit demi sedikit. Setiap hari, penglihatanku membaik. Sedikit demi sedikit, bayangan menjadi lebih terang. Tapi aku terus berpura-pura buta. Awalnya aku sendiri tak mengerti alasanku. Mungkin karena aku ingin tahu seperti apa dunia saat orang mengira aku tak bisa melihatnya. Aku penasaran pada sikap Andri. Aku ingin tahu apa yang ia sembunyikan saat merasa aku tak bisa menatap wajahnya. Beberapa hari setelah aku pulang ke rumah, aku mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Andri memang terlihat sangat perhatian di depan orang-orang. Ia membantuku mandi, menyuapiku, bahkan membacakan berita. Tapi saat kami hanya berdua, ada jeda yang aneh dalam suaranya. Ia jadi cepat-cepat keluar kamar saat ada telepon masuk. Ia tidur larut malam dan bangun pagi-pagi sekali. Suatu hari, aku mendengar suara pesan masuk dari ponselnya. Saat Andri sedang di kamar mandi, aku mengambil ponselnya pelan-pelan. Meski mataku belum sepenuhnya normal, aku bisa melihat cukup untuk membaca nama kontak itu. Sayang. Tanganku gemetar. Tapi aku kembali meletakkan ponselnya di tempat semula dan duduk kembali di sofa. Saat Andri keluar dari kamar mandi, aku menoleh ke arah suara langkahnya dengan ekspresi kosong, seperti orang buta sungguhan. Ia menyapaku seperti biasa, tapi aku menangkap nada bersalah dalam suaranya. Beberapa malam kemudian, aku mendengar suara pintu utama dibuka pelan sekitar pukul 11 malam. Aku sedang berbaring di kamar, pura-pura tidur. Tapi telingaku menangkap suara bisik-bisik. Aku menahan napas. Ada suara perempuan. Aku tak bisa melihat siapa. Tapi wangi parfum wanita itu menusuk. Aku hafal aroma itu, karena pernah kucium di baju Andri minggu lalu. Wangi bunga vanila yang terlalu menyengat. Sejak saat itu, aku tahu ada yang harus kulakukan. Aku tak bisa langsung menuduh. Aku tak bisa sekadar marah. Aku butuh bukti. Aku butuh kepastian. Tapi untuk mendapatkannya, aku harus tetap buta. Pura-pura buta. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar terjaga. Malam itu, setelah suara wanita asing perlahan menghilang dari lorong rumahku, aku tetap diam dalam gelap. Andri masuk ke kamar dengan langkah pelan. Ia mengira aku tertidur. Ia bahkan tak menyalakan lampu. Hanya meraba-raba mencari posisi di ranjang dan menarik selimut tanpa menyapaku. Tidak seperti biasanya. Tidak ada kecupan di dahi. Tidak ada ucapan selamat tidur. Hatiku berdegup kencang. Tubuhku menegang.
Aku tahu aku tidak berhalusinasi. Aroma parfum vanila itu terlalu nyata, terlalu tajam menusuk hidungku. Tidak ada seorang pun yang memakai parfum seperti itu di rumah ini, selain wanita asing itu. Esok paginya aku duduk di sofa ruang tamu, berpura-pura menatap kosong ke depan. Andri sibuk menelepon seseorang dari ruang kerja. Aku tak bisa mendengar jelas isi percakapannya, tapi nada suaranya lembut. Sangat berbeda dengan nada bicara yang ia pakai saat berbicara denganku. Sejak saat itu, aku memulai kebiasaan baru, diam-diam merekam. Aku menyembunyikan perekam suara kecil di balik bantal ruang tamu dan satu lagi di pot bunga dekat pintu. Aku tahu ini terdengar keterlaluan. Tapi bagaimana aku bisa mempercayai seseorang yang terang-terangan menyembunyikan wanita lain di rumah kami? Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Hari itu Andri bilang ia akan bekerja dari rumah. Ia membantuku sarapan, lalu masuk ke ruang kerja dan menguncinya dari dalam. 1 jam berlalu. 2 jam. Lalu, suara pintu depan terbuka. Aku duduk diam di kursi rotan dekat jendela. Dari celah mataku yang sedikit terbuka, aku melihat sepasang kaki masuk. Sepatu hak tinggi, rok selutut, tubuh ramping dan rambut panjang. Perempuan itu membawa tas kecil dan menutup pintu dengan pelan. Andri, aku sudah bilang jangan pagi-pagi begini. Istrimu kan belum buta betulan. Bagaimana kalau dia tahu? Suara perempuan itu dingin tapi jelas terdengar. Tenang, dia nggak bisa lihat apa-apa. Percaya sama aku. Jawab Andri dari balik pintu ruang kerja yang kini terbuka. Aku ingin berdiri dan berteriak. Tapi tidak. Aku tetap duduk. Tetap diam. Tetap menunggu. Mereka bicara di ruang kerja cukup lama. Aku tak bisa melihat dari sudut tempatku duduk. Tapi telingaku bekerja 2 kali lebih keras. Lalu, suara ciuman, tawa, tindakan tak senonoh. Mereka pikir aku benar-benar buta, benar-benar tak sadar. Tapi mereka lupa, mata bukan satu-satunya indera yang bisa menangkap pengkhianatan. Setelah 2 jam, perempuan itu keluar. Aku kembali menunduk. Dari pantulan kaca jendela di depanku, samar-samar aku melihat wajahnya. Ia muda, cantik, mungkin 10 tahun lebih muda dariku. Ia tersenyum kecil sebelum menutup pintu dan pergi. Andri keluar beberapa menit kemudian. Ia berpura-pura mengecek keadaanku. Sayang, kamu butuh sesuatu. Aku menoleh perlahan dan menggeleng pelan. Dalam hatiku, aku ingin memukul wajahnya. Tapi aku hanya menjawab pelan. Air putih, kalau bisa. Ia mengangguk. Mengambilkan air, lalu duduk di sampingku. Tangannya menyentuh pundakku seperti biasa. Tapi aku tidak lagi merasakan hangat. Yang terasa hanya jijik. Hari-hari berikutnya kulalui seperti meniti pecahan kaca. Tapi aku tahu, ini belum saatnya. Aku butuh lebih banyak bukti. Aku mulai mencatat setiap waktu kedatangan perempuan itu. Aku menamai dia dalam pikiranku, perempuan vanila. Karena setiap kali ia datang, aromanya itu memenuhi seluruh rumah, seolah menempel di dinding. Suatu malam, aku sengaja tak tidur. Aku pura-pura tertidur di ruang tamu, dengan selimut menyelimuti sebagian wajahku. Aku ingin tahu, apakah mereka benar-benar tak takut ketahuan. Dan ya, mereka memang tak punya rasa takut sedikit pun. Sekitar pukul 11:15, pintu terbuka pelan. Aku mendengar langkah kaki. Tertawa kecil. Suara sepatu dilepas. Dia tidur? Bisik perempuan itu. Dia tidur. Kayaknya udah minum obat juga. Tadi aku kasih obat tidur sedikit. Obat tidur? Jantungku seolah berhenti berdetak. Itu sebabnya aku merasa lelah luar biasa akhir-akhir ini. Aku pikir tubuhku belum pulih. Tapi ternyata suamiku sendiri memberiku obat tidur agar aku tak menyadari kehadiran selingkuhannya. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu, tepat di depan tempat aku berpura-pura tidur. Mereka bercumbu, tertawa, dan berbicara tentang masa depan. Aku nggak mau terus kayak gini, Andri, ujar si perempuan. Kalau kamu memang serius sama aku, tinggalin dia. Andri menghela napas. Aku harus cari cara.
Kalau dia tahu aku selingkuh, dia bisa hancur. Tapi kalau dia minta cerai duluan, itu lebih gampang buatku. Aku nyaris bangkit dan menampar mereka berdua. Tapi aku menahan. Sekali lagi, aku menahan. Karena kini semuanya makin jelas. Andri ingin aku pergi. Ia ingin aku hancur dan menyerah. Ia ingin aku yang mengakhiri pernikahan ini agar ia bisa hidup tenang dengan perempuan vanila itu. Tapi tidak. Aku tidak akan menyerah semudah itu. Esoknya, aku mulai menyalin rekaman. Aku simpan di laptopku. Aku mulai menulis semua kronologi, semua tanggal, semua jam. Bahkan setiap kalimat yang mereka ucapkan. Aku tak tahu kapan saat yang tepat akan datang. Tapi aku tahu hari itu akan datang. Hari ketika aku akan berdiri dan membuka mataku di depan mereka semua. Hari ketika semua kepura-puraanku berakhir. Dan kepalsuan mereka hancur berantakan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bermimpi. Bukan mimpi buruk, tapi mimpi tentang kebebasan. Tentang hari ketika aku bisa berkata, aku sudah melihat segalanya. Pagi harinya, aku terbangun lebih cepat dari biasanya. Udara di dalam kamar begitu dingin, tapi dadaku terasa panas. Bukan karena suhu, tapi karena rasa marah yang selama ini kusimpan akhirnya mulai membara. Andri masih tertidur di sampingku. Wajahnya tenang, nyaris tak berdosa. Tangannya menggenggam selimut seolah tak pernah menyentuh tubuh wanita lain. Aku menatapnya dalam diam. Aku bisa saja bangun, menampar wajahnya, lalu mengusirnya dari rumah ini. Tapi tidak. Aku bukan perempuan yang akan kehilangan akal hanya karena disakiti. Aku perempuan yang tahu kapan harus diam, dan kapan harus menghancurkan. Hari itu, aku berpura-pura lemas. Aku bilang kepalaku masih sering pusing, mataku terasa perih, dan aku tidak ingin banyak bergerak. Andri tampak sedikit khawatir, tapi aku bisa lihat jelas bahwa ia juga tergesa-gesa. Seolah ada janji lain yang lebih penting daripada istrinya yang sedang sakit. Sayang, aku keluar sebentar, ada meeting penting di luar kantor. Katanya sambil memasukkan parfum ke dalam tas kerjanya. Jam segini? Tanyaku pelan, berpura-pura heran. Iya, klien Korea. Maaf ya, aku nggak bisa lama-lama nemenin. Aku tersenyum samar dan mengangguk. Hati-hati. Begitu suara mobilnya menjauh, aku langsung bangkit dari tempat tidur. Kepalaku memang sedikit pening, tapi aku paksakan berdiri. Aku membuka laptop, memeriksa folder rekaman yang sudah kukumpulkan selama seminggu terakhir. Ada 6 file. Semua jelas. Suara Andri. Suara wanita itu. Kalimat-kalimat yang tak bisa dibantah. Aku menyusun semua bukti itu menjadi satu file rekaman berdurasi 20 menit. Aku tambahkan keterangan waktu, lokasi, bahkan tanggal. Lalu aku kirim salinan file itu ke email pribadi, dan satu lagi ke email temanku, Livia, yang bekerja sebagai pengacara. Siang itu, Livia menelepon. Rin, ini serius? Suaranya nyaris tak percaya. Kamu ngerekam semua ini? Semua, jawabku pelan. Dia nyuruh kamu minum obat tidur supaya bisa selingkuh di rumah sendiri. Aku hanya tertawa kecil. Tawa getir yang tak lagi menyakitkan. Aku nggak tahu kamu sekuat ini, kata Livia pelan. Aku nggak kuat, Liv. Aku cuma belajar menahan. Tapi sekarang aku nggak mau nahan lagi. Livia memberiku beberapa saran hukum. Tapi aku belum mau bicara soal cerai. Belum sekarang. Aku masih punya satu rencana yang lebih penting. Malam harinya, aku membuat langkah pertama. Aku minta tolong pada pembantu lama kami, Bu Sarti, yang sudah berhenti setahun lalu karena pindah ke desa. Aku bilang aku butuh bantuannya sebentar. Ia datang ke rumah keesokan paginya dengan wajah cemas. Ada apa? Mbak Rina? Mbak kenapa? Saya dengar dari tetangga. Katanya Mbak sakit mata. Aku duduk di depan Bu Sarti, lalu menatap matanya lekat-lekat. Ia terdiam, matanya membelalak. Mbak bisa lihat. Aku mengangguk pelan. Tolong, Bu. Jangan bilang siapa-siapa.
Saya butuh ibu bantu saya ngurus rumah ini. Tapi saya butuh seseorang yang bisa saya percaya. Saya nggak bisa lagi sendirian di rumah ini. Bu Sarti mengangguk. Ia langsung kembali bekerja di dapur, mencuci piring dan merapikan rumah seolah tak pernah pergi. Tapi kali ini, ia juga menjadi mataku saat aku tak bisa berada di ruangan tertentu. Selama 3 hari, Andri membawa perempuan itu ke rumah 2 kali. Keduanya di siang hari. Dan dua-duanya diam-diam direkam oleh Bu Sarti lewat ponsel lamanya. Ia merekam dari balik dapur, dari pantulan kaca rak, dan dari celah pintu. Semuanya kulihat malam harinya. Dan entah mengapa, setiap kali melihat wajah perempuan itu menempel di bahu suamiku, aku tidak lagi merasa sakit. Aku hanya merasa marah. Sangat marah. Aku mulai membuka lemari Andri, memeriksa laci-laci yang selama ini selalu ia kunci. Di dalamnya, aku menemukan sesuatu yang membuat perasaanku membeku. Sebuah cincin emas. Bukan milikku. Cincin baru. Masih dalam kotak bludru merah. Dan di bawahnya, ada tiket hotel. Sudah dipesan untuk 2 orang. 2 malam. Akhir pekan ini. Tanganku gemetar saat memegangnya. Aku bisa membayangkan mereka tertawa di kamar hotel, bercinta di ranjang empuk sambil menertawakan kebutaan palsuku. Aku menaruh kembali kotak cincin itu, lalu menutup laci. Tidak sekarang, batinku. Aku belum selesai mengumpulkan luka. Malam itu, aku memandangi wajah Andri saat ia tertidur. Aku ingin bertanya, sejak kapan kamu berubah? Sejak kapan aku tak cukup? Tapi aku tahu, jawabannya takkan pernah memuaskan. Aku bangun pelan, keluar ke ruang tamu, lalu berdiri di depan cermin besar di sudut ruangan. Ku dekatkan wajahku. Ku matikan lampu. Hanya cahaya malam dari luar yang menyinari wajahku. Dan di sana, aku melihat diriku sendiri, bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai perempuan yang akan membalas dengan cara paling tenang, paling tepat, dan paling menghancurkan. Aku tidak buta. Aku hanya diam. Dan saat aku membuka mata sepenuhnya, mereka takkan pernah bisa memejamkan mata dengan tenang lagi. Hari itu Jumat. Matahari tak terlalu terik, tapi udara terasa panas di kulit. Pagi-pagi, aku sudah duduk di ruang tamu sambil mendengarkan rekaman yang dikirim Bu Sarti malam sebelumnya. Suaranya tak begitu jernih, tapi cukup jelas terdengar tawa perempuan itu dan suara Andri memanggilnya. Sayang. Aku menutup telinga dengan tangan, bukan karena tak kuat mendengar, tapi karena aku ingin menjaga kewarasanku. Hari ini adalah hari yang kutunggu. Hari saat semuanya akan kubuka. Hari saat topeng Andri akan kulepas di depan semua orang yang selama ini membelanya. Aku mengenakan gamis biru tua dan kerudung polos. Wajahku tak kuseka dengan bedak sedikit pun. Biar semua melihat betapa lelahnya aku. Lelah menyimpan luka. Lelah berpura-pura. Pukul 9 pagi. Tamu pertama datang. Ibu mertuaku. Rina sayang. Kamu bikin pengajian syukuran? Alhamdulillah, ibu ikut senang kamu udah lebih tenang. Katanya sambil mencium pipiku. Aku tersenyum. Tidak menjawab. Lalu datang kakak iparku, adik kandungku, 2 tetangga dekat, dan terakhir, orang tuaku. Semua berkumpul di ruang tengah, duduk di atas karpet yang sudah kami gelar malam sebelumnya. Andri baru pulang pukul 10. Ia terlihat gugup saat melihat banyak orang berkumpul. Tapi seperti biasa, ia pandai berpura-pura. Ia tersenyum, menyalami semua orang, lalu duduk di sampingku dan menggenggam tanganku di hadapan mereka semua. Rina sengaja undang kalian semua, ucapnya, karena kami ingin berbagi kabar baik. Rina akan sembuh. Pelan-pelan matanya mulai membaik. Aku menoleh ke arahnya perlahan. Tanganku yang digenggamnya mulai dingin. Betul, jawabku pelan. Aku sudah bisa melihat dengan jelas sekarang. Semua mata menatapku. Kaget. Ibu mertuaku memeki kecil. Ya Allah, Rina, serius? Aku mengangguk pelan, lalu berdiri. Ku keluarkan flash disk dari saku bajuku dan mencolokkannya ke speaker kecil yang sudah kupersiapkan di meja. Lalu aku menatap semua yang hadir.
Aku ingin kalian mendengarkan sesuatu, kataku. Suaraku mulai berat. Andri mengerutkan dahi. Apa ini, Rin? Aku tidak menjawab. Kutekan tombol putar. Dan suara itu mengalun pelan. Aku nggak mau terus kayak gini, Andri. Kalau kamu memang serius sama aku, tinggalin dia. Tenang, dia nggak tahu apa-apa. Aku udah kasih dia obat tidur. Andri terdiam. Wajahnya menegang. Tangannya gemetar. Lalu buru-buru bangkit untuk mematikan speaker. Tapi aku lebih cepat. Aku berdiri di depannya, menahan tubuhnya agar tetap mendengarkan. Duduk, kataku tegas. Semua orang membeku. Ibuku menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ayahku menunduk. Ibu mertua menoleh pada Andri dengan wajah pucat. Rekaman berlanjut. Terdengar suara tawa perempuan lain. Lalu suara ciuman. Desahan. Ucapan mesra. Kalimat menjijikan. Andri tertunduk. Mencengkeram rambutnya. Tak mampu lagi berbicara. Aku melangkah ke tengah ruangan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Tapi tak setetes pun jatuh. Saya tidak buta, ucapku lantang. Saya melihat semuanya. Saya mendengar semuanya. Saya tahu apa yang kalian pikirkan. Bahwa saya perempuan lemah yang hanya bisa menangis. Tapi saya bukan itu. Aku menatap ibu mertuaku. Ibu selalu bilang Andri laki-laki yang baik. Bahwa saya beruntung menikahinya. Tapi hari ini, saya ingin ibu tahu. Selama saya berpura-pura buta, saya melihat sisi terburuk dari putra ibu. Dia selingkuh. Di rumah ini. Di belakang saya. Di depan wajah ibu sendiri. Ibu mertuaku menutup wajahnya. Tubuhnya gemetar. Andri bangkit. Suaranya tergagap. Rina, aku bisa jelasin semuanya. Jelaskan ke siapa? Potongku cepat. Ke ibuku? Ke ayahku? Ke Tuhan. Andri terdiam. Semua orang terdiam. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Aku membuka tas kecilku dan meletakkan satu benda di meja. Kotak beludru merah. Semua orang menatapnya. Ini cincin yang kamu beli untuk perempuan itu, kan? Tanyaku pelan. Andri menatap kotak itu. Lalu kembali menunduk. Aku menarik napas panjang. Lalu menoleh ke Livia yang duduk di sudut ruangan. Ia berdiri, membuka map dan menyerahkan kertas ke tanganku. Saya akan pergi dari rumah ini, ucapku tegas. Dan saya akan menggugat cerai. Tapi sebelum itu, saya ingin semua orang tahu, bukan saya yang menghancurkan rumah tangga ini. Tapi dia, suami yang kalian percaya, yang kalian puji. Dia yang menghancurkan segalanya. Ibuku mulai menangis. Adikku berdiri dan memelukku erat. Tapi aku tak menangis. Aku sudah selesai menangis. Andri jatuh terduduk. Ia mencoba menyentuhku. Tapi aku mundur. 1 langkah. 2 langkah. Lalu memutar tubuh dan berjalan keluar rumah. Setiap langkahku terasa ringan. Seperti beban bertahun-tahun terangkat dari pundak. Di depan gerbang, aku menatap langit. Hari itu cerah. Awan tipis berarak pelan. Aku tersenyum. Senyum yang bukan dibuat-buat. Senyum dari perempuan yang akhirnya bisa membuka matanya. Dan tak takut lagi pada cahaya. 3 hari setelah aku meninggalkan rumah itu, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar sewaanku yang baru. Tempatnya sederhana, tapi cukup nyaman untuk sebuah permulaan. Dindingnya putih polos, ranjangnya sempit. Dan suara motor dari jalanan terdengar jelas setiap malam. Tapi di sini, aku merasa damai. Tak ada aroma parfum vanila. Tak ada suara pria yang pura-pura mencintaiku sambil menatap wanita lain. Aku memandang wajahku yang kini mulai kurus. Mataku sedikit cekung, tapi sorotnya sudah berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang takut kehilangan. Aku perempuan yang sudah kehilangan segalanya, dan tetap bisa berdiri. Ponselku bergetar di meja. Pesan dari Livia. Besok kita sidang perdana. Semua bukti sudah lengkap. Kamu siap? Aku membalas singkat. Siap. Lalu, tanpa sadar, mataku menghangat.
Tapi aku tidak menangis. Tidak kali ini. Karena air mata tidak pantas turun di hari seperti ini. Hari ketika luka mulai membentuk lapisan baru. Bukan untuk menutupi, tapi untuk menguatkan. Sore harinya, aku keluar sebentar ke taman kecil di dekat kos. Aku duduk di bangku yang menghadap ke kolam ikan. Seorang anak kecil berlari-lari sambil memegang balon merah. Ibunya duduk tak jauh dari situ, tersenyum sambil memperhatikan dari kejauhan. Aku diam menatap mereka. Rasanya asing. Aku tak pernah sempat membayangkan punya keluarga seperti itu. Aku dan Andri tidak punya anak. Kami pernah mencoba, tapi entah mengapa tak pernah berhasil. Dan sekarang aku mengerti. Mungkin Tuhan tidak ingin aku mengikatkan anak pada lelaki sepertinya. Pikiranku buyar saat seseorang duduk di sampingku. Lelaki paruh baya. Wajahnya ramah, mengenakan batik sederhana. "Permisi, boleh duduk?" tanyanya sopan. Aku mengangguk pelan. Ia membuka buku kecil dan mulai membaca. Tak sampai 2 menit, ia menatapku dan berkata pelan, "Mbak, matanya bagus ya, tapi sedih." Aku tersentak. "Maaf." Ia tersenyum, tidak menatap langsung. "Saya guru seni. Kadang saya bisa lihat warna dari mata orang. Mata Mbak, seperti abu-abu langit mendung. Tapi mendung yang sebentar lagi terang." Aku tertawa kecil. Kedengarannya puitis. "Kadang luka bikin mata orang lebih jujur daripada mulutnya sendiri," ucapnya sambil menutup bukunya. Lalu ia berdiri, menatapku sebentar, dan pergi tanpa menunggu balasan. Aku hanya terdiam. Perkataannya sederhana, tapi menancap dalam. Aku tahu, aku memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku sudah tak lagi tenggelam dalam luka. Itu cukup untuk saat ini. Malam harinya, aku membuka kembali file di laptopku. Semua bukti pengkhianatan Andri masih tersimpan rapi. Tapi hari ini, aku menghapus satu persatu. File suara, video, foto, bahkan salinan tiket hotel itu. Bukan karena aku ingin melupakan, tapi karena aku tak mau terus memelihara luka. Andri sempat menghubungiku beberapa kali. Lewat telepon, pesan, bahkan email. Ada yang isinya permintaan maaf. Ada juga yang mencoba membela diri. "Rin, aku hilaf. Rin, kita bisa perbaiki semua ini. Rin, aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Tapi aku tak pernah membalas. Aku tahu, yang ia takuti bukan kehilangan aku, tapi kehilangan sosok istri baik yang bisa menutup-nutupi dosanya. Pagi keesokan harinya, aku datang ke pengadilan dengan pakaian hitam polos. Rambutku kutata sederhana, wajahku hanya dipoles bedak tipis. Livia sudah menunggu di depan ruang sidang. "Andri belum datang," katanya lirih. Aku mengangguk. Kalau dia datang pun, aku tetap akan pergi. 10 menit sebelum sidang dimulai, Andri muncul. Wajahnya tirus. Janggutnya tak terawat. Ia berdiri di ujung lorong dan menatapku lama. Aku hanya memandang balik tanpa ekspresi. Ia berjalan pelan mendekat. "Rin, boleh aku bicara sebentar?" Aku menggeleng. "Di ruang sidang saja. Tolong, cuma 5 menit. Aku..." 5 menit tidak bisa membayar lunas 7 tahun kebohongan. Potongku datar. Aku masuk ke ruang sidang tanpa menoleh lagi. Sidang berjalan singkat. Hakim menyimak dengan tenang. Semua bukti dipaparkan jelas. Tak ada bantahan. Andri hanya tertunduk diam. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Seolah ia tahu, segalanya sudah terlambat. 1 minggu setelah sidang itu, akta cerai resmi keluar. Aku tak merayakannya. Tak juga menangis. Aku hanya duduk di kamar kos, membuka jendela, membiarkan angin masuk dan menampar wajahku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku benar-benar milikku sendiri. Aku mulai bekerja paruh waktu di toko bunga milik Livia. Setiap pagi aku menyirami bunga, merapikan vas, dan menyambut pelanggan dengan senyum. Ada yang mengenalku. Ada yang tak tahu siapa aku. Tapi semuanya memandangku dengan cara yang berbeda. Mungkin karena mataku tak lagi sembunyi.
Setiap malam sebelum tidur, aku punya kebiasaan baru. Menulis. Bukan tentang Andri, tapi tentang perasaanku sendiri. Tentang hal-hal kecil yang kupelajari saat berpura-pura buta. Bahwa kebenaran bisa terdengar lebih nyaring dalam diam, dan kadang, saat kita menutup mata, justru kita bisa melihat segalanya. Sore ini, aku kembali duduk di bangku taman yang sama. Anak kecil itu masih bermain. Ibunya masih tersenyum. Dan aku tak lagi iri. Aku hanya bersyukur. Karena aku pernah tenggelam begitu dalam. Dan kini aku muncul ke permukaan dengan napas baru. Seseorang duduk di sampingku. Bukan lelaki tua tadi, tapi pria muda, mengenakan kemeja abu-abu, membawa kamera kecil di tangannya. Ia menatapku sebentar lalu berkata, "Maaf, saya fotografer jalanan. Boleh saya ambil gambar, Mbak? Cahaya sore ini bagus banget." Aku tersenyum. "Silakan." Klik. Suaranya ringan. Tapi di dadaku, terasa seperti langkah pertama menuju halaman baru. Aku tak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi satu hal yang kupastikan. Aku sudah membuka mataku.